Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita bahas sekarang tentang rekursi. Rekursi ini apa? Rekursi ini adalah suatu pengulangan atau loop dengan cara memanggil diri sendiri. Memanggil diri sendiri adalah seolah menduplikasikan diri. Karena duplikat, tentunya prosesnya akan sama dengan proses aslinya. Proses yang terjadi dalam suatu rekursi sama seperti dengan loop, kita sebut dengan namanya iteratif, menggunakan instruksi for atau while. Sedangkan kelebihan rekursi dibanding iteratif ada kesederhanaan instruksi untuk kasus yang sama. Kekurangannya adalah secara teknis akan memakan memori yang besar. Karena ada duplikasi, maka prosesnya akan berjalan dengan lebih lambat dibanding proses iteratif. Rekursi umumnya menggunakan subprogram, walaupun tidak menutup kemungkinan terjadinya di main program. Tapi ini sangat jarang dibuat. Rekursi terjadi di dalam suatu bentuk di dalam main program. Subprogram rekursi dibentuk seperti berikut. Misalnya nama subprogramnya adalah loop rekursi. Ya, ini contoh satu. Kita di sini dengan kasih nama void loop rekursi. Dalamnya ada parameter bertipe integer yaitu data. Kemudian di dalam rekursinya ada perintah yang sama dengan nama subprogram ini ya atau prosedur ini yaitu loop rekursi data. Dari contoh satu ini, dalam subprogram ada instruksi yang bernama sama dengan subprogram itu sendiri. Bila terjadi seperti di atas, maka seolah terjadi duplikasi subprogram itu dan akan dijalankan kembali rekursi tersebut. Bila tidak ada pembatasan, maka proses pemanggilan diri sendiri ini akan terus diproses hingga memori yang dialokasikan menyimpan subprogram itu habis. Dan program kemungkinan akan bisa terjadi hang. Maka untuk membatasi pemanggilan subprogram, diberi batasan pemanggilan dengan instruksi if di dalam subprogram itu. Maka dari contoh satu, kita modifikasi menjadi seperti ini. Void, ya, loop rekursi, integer data sama. Nah, kita tambahkan instruksi ini. If data kurang dari 1, nah, jadi data itu data yang ini parameternya. Jika datanya kurang dari 1, maka print selesai. Artinya apa? Dia akan langsung, begitu ini dijalankan, maka perintah di bawah else nggak dijalan, maka dia keluar dari subprogram ini. Tapi kalau ini belum memenuhi syarat, misalnya datanya lebih dari 1, misalnya mulai 3 gitu misalnya, maka dia akan false. Maka ini nggak jalan, maka dia menjalankan instruksi di bawah else, yaitu memanggil dari loop rekursi ini. Kalau dia memanggil ini, maka otomatis akan dilakukan proses yang sama, yaitu nah, misalnya di sini tadi datanya sini 3. Nah, dilihat di sini 3-nya dikurangkan 1, berarti 2, misalnya dengan 2 ya. Nah, 2, maka dia ke sini. Nah, 2 masih lebih besar dari 1, maka ini nggak jalan. Balik lagi ke sini. Nah, di sini 2-nya dikurangkan. Artinya kalau di sini, Anda lihat contoh di sini ada sedikit modifikasi bahwa nilai datanya dikurangkan 1. Ya. Jadi ada penambahan 3 instruksi di sini, yaitu if data kurang 1, print selesai, else. Dan meletakkan instruksi memanggil diri sendiri setelah ada else dan ada perubahan instruksi dalam parameternya menjadi dikurangkan 1. Ya, dengan nilainya dikurangkan 1. Maka dengan penambahan ini proses terjadi adalah ya, dicek apakah datanya kurang dari 1. Jika true, artinya ini jika benar kurang 1, maka cetak kata selesai dan keluar dari subprogram. Jika false, nah, jadi artinya ini kan kalau true tadi. Kalau false, maka instruksi rekursi dilakukan hingga dari data dari parameter kurang dari 1. Jadi ini akan diulang terus-menerus. Ya. Nah, artinya semua instruksi ini jalan semua. Perhatikan proses di nomor 2. Karena ada proses duplikasi, maka keluar dari subprogram adalah tidak langsung berhenti atau langsung ke main program, tapi keluar dari subprogram duplikasi yang ke N.
Ya, maka akan keluar dari duplikasi ke N-1, N-2 sampai 0. N adalah duplikasi yang terakhir. Sedangkan 0 adalah subprogram paling awal. Jadi kalau ini pertama kali dipanggil, kita anggap ini aja ini 0. Ya. Nah, kemudian ada pemanggilan. Nah, itu berarti ada pemanggilan N. Ya. N min sekian. Ya. Nah, kalau kita anggap paling ujungnya N, maka nanti dia akan kembali ke N-1, N-2, N-3 sampai nilainya adalah 0. 0 itu maksudnya adalah mewakili subprogram yang paling awal ini. Selama belum keluar mencapai subprogram paling awal, artinya dia belum sampai 0, maka proses rekursif bisa akan terus terjadi. Contoh ilustrasinya seperti ini. Saya gambarkan ilustrasinya. Jadi di sini main program memanggil call sub. Nah, ini main program memanggil sub. Di dalam sub ada rekursi, maka seolah terjadi duplikasi sub tersebut. Nah, ini jadi sub dia memanggil rekursi. Nah, seolah ini diduplikasi. Jadi duplikasi satu ini adalah persis sama dengan sub ini. Ya, call sub, rekursi ke-1, rekursi kedua, rekursi ketiga, dan seterusnya kalau ada. Ya, ini contoh sampai rekursi yang ketiga, dia udah dibatasi dengan if, maka terus setelah itu dia keluar dari subprogram ini, maka dia tidak langsung kembali ke sini. Tapi dia kembali ke duplikasi yang nomor 2. Nah, ternyata di sini misalnya juga keluar, maka masuk ke duplikasi 1. Duplikasi satunya sama di subprogram ini juga keluar, baru kembali ke sub. Nah, setelah ke sub, baru dia kembali ke sub, baru exit sub. Jadi, bila keluar dari 0, nah 0 ini adalah sub. Ini asumsinya ada N, jadi ini N, N-1, N-2, dan hasilnya akhirnya terakhirnya ada 0. Ya. Maka baru dia kembali ke main program. Nah, contoh kita implementasi dari rekursi, kita buat program sederhana, menampilkan deret angka. Misal Anda ingin menampilkan angka 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maka pertama, angka 5 dikirim melalui parameter ke sub. Ya. Nah, di sini tentunya di sini kita ingin menampilkannya angka 4. Ya. Maka duplikasi sub pertama dikirim angka 4. Ya. Duplikasi kedua dikirim angka 3 dan seterusnya. Bila parameter di sub bernama nilai, ya, jadi parameternya ini yang mengirim nama variabelnya ya, parameter ini variabelnya, nama nilai, maka parameter duplikasi supaya angka selalu berkurang, ya kan 5, 4, 3, kita ingin berkurang nih, maka nilainya dikurangkan 1. Agar angka bisa tampil sebelum rekursi diberi perintah cetak nilai. Nah, jadi sebelum rekursi dipanggil, setelah dikurangin lalu ditampilkan. Batasan rekursi jika nilai yang dikirim bernilai 0. Jadi begitu nilai 0, berarti dia. Ya. Maka di sini subprogramnya kita buat void rekursi deret menurun misalnya. Ini kan deret menurun ya. Deret menurun, int nilai. Nah, kita masukkan nilainya misalnya 5. Nah, berarti kan 5 tidak lebih kecil 1, maka ini false. Maka ini diaplikasikan dia langsung ke sini. Nah, dicetaklah angka 5. Setelah cetak angka 5, kemudian 5-nya dikirim ke sini, tapi 5-nya dikurangi 1. Jadi seolah-olah dia manggil ke sini lagi. Berarti nilainya 4. 4 ternyata nilainya belum, masih false. Maka dia ke sini lagi, cetak lagi angka 4. Ya. 4, terus kemudian 3. 3 juga masih belum. Ya, kirim ke sini, masih belum. Maka cetak angka 3. Dikurangkan 1 lagi, 2. 2 juga masih false. Maka ke sini cetak angka 2. 2 min 1, 1. Nah, 1 kurang dari 1 masih false, maka cetak angka 1. Ya. Nah, 1 min 1, 0. Nah, begitu nilainya 0, oh 0 udah true, maka cetak angka 0. Nah, ini jelasnya jadi ini untuk mencetaknya angka terakhir 0. Ini mencetak angka 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini komanya sebenarnya bisa dihilangkan. Ya. Jadi jika subprogram dipanggil, malah ilustrasi di slide seperti berikut. Nah, ini contoh kalau misalnya nilainya 3 gitu ya. Maka di sini call sub, sini cetak angka 3, 3 min 1 cetak angka 2, belum disyarat cetak min 1, 1 min 0. Nah, dia sudah sampai di if batasan, maka keluar dari duplikasi. Ini karena juga nilainya 0, berarti ini keluar dari duplikasi. Nilainya 0 juga keluar dari duplikasi, nilainya 0, maka di exit sub. Ya. Jadi di sub pertama, karena nilai if-nya false, maka instruksi setelah S dengan proses cetak angka 3 dan call sub. Di duplikasi ke-1, if masih false,
maka instruksi setelah else diproses jangan cetak angka 2 dan call sub lagi. Jadi maksudnya sub panggil sub ini, duplikasi ini sebagai subnya. Dan seterusnya hingga nilainya kurang dari 1. Setelah nilai 1, maka keluar duplikasi ketiga, kembali duplikasi 2. Jadi ini bisa keluar dari sini apa? Karena nilainya tadi kurang dari 1. Kalau misalnya kembali dari sini, terus ini ada proses nilainya dirubah lagi, maka dia bisa kembali lagi ke sini. Bisa kembali ke sini. Jadi bukan berarti bahwa langsung keluar, tapi bisa kembali ke sini. Tergantung apakah dia memenuhi syarat untuk bisa keluar dari sini atau tidak. Kalau memenuhi syarat, artinya di sini dia sudah di bawah, diperintah di bawah if, dia diproses, menjalankan. Nah, ini contoh script lengkapnya seperti ini. Gmail program, rekursi direct menurun, kita kirim nilainya 3, 3 masuk ke sini, maka 3 ini false. Maka cetak tanggal 3-nya, lalu 3-nya min 1, berarti 2. Ini masih false, nah, nggak cetak angka 2-nya, 2-nya ini 1, ini 1, masih false. Nah, dia ke sini, cetak angka 1-nya, terus angka 1, 1 kurang 1, 0, 0. Nah, ini jadi true, maka cetaklah angka 0. Jadi 3, 2, 1, 0. Nah, setelah sini, maka ini langsung keluar. Nah, ya, langsung keluar dari sini. Ya, kemudian, ya ini untuk lompat baris berikutnya. Ya, nah ini contoh bagaimana dan pemahaman konsep dari satu rekursi. Nanti kita bahas di contoh implementasi yang lebih kompleks.